Di ruang rapat markas Polres Jakarta Selatan yang pengap itu, udara terasa berat seperti beban yang tak terlihat. Rina berdiri tegak di depan meja panjang, tangannya mengepal di samping tubuh, sementara jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Kapten Budi, atasannya yang berwajah keras, baru saja mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. Rina dan Sinta, kalian berdua ditugaskan untuk misi undercover khusus. Kalian harus berpura-pura sebagai pasangan suami istri di depan tim dan target. Ini perintah langsung dari atas. Suara kapten itu datar, tapi bagi Rina, itu seperti petir menyambar di siang bolong. Rina melirik sekilas ke arah Sinta yang berdiri di sebelahnya. Wajah Sinta pucat, mata coklatnya yang biasanya lembut kini penuh kegelisahan yang sama. Mereka sudah 2 tahun menyimpan rahasia ini. Cinta yang tumbuh pelan-pelan di antara patroli malam, di antara tawa kecil di kantin, dan pelukan rahasia di parkiran belakang markas saat hujan deras. Tapi di Indonesia ini, di kepolisian yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan agama, cinta sesama jenis seperti milik mereka adalah dosa yang tak terampuni. Satu bocoran saja, karier mereka bisa hancur, keluarga mereka akan mengusir, dan masyarakat akan menunjuk-nunjuk. Semua dimulai 2 tahun lalu, saat Rina baru dipindah ke unit investigasi. Sinta sudah 2 tahun lebih dulu di sana, poluan tangguh yang selalu tersenyum meski tugas berat. Mereka berpasangan dalam kasus narkoba kecil, dan entah bagaimana, di antara bahaya dan kelelahan, hati mereka saling terpaut. Malam pertama mereka mengakui perasaan itu di sebuah warung kopi pinggir jalan di Tebet, suara mereka bergetar karena takut. Ini salah, Rin, bisik Sinta saat itu. Kita berdua perempuan. Keluargaku di Solo pasti bunuh aku kalau tahu. Rina hanya menggenggam tangannya erat. Kita jaga rahasia. Sampai kapanpun. Tapi sekarang rahasia itu terancam retak. Misi ini bukan sembarang tugas. Mereka harus menyusup ke sebuah jaringan korupsi besar yang melibatkan seorang pengusaha kaya di kawasan elite Pondok Indah. Targetnya, Pak Hadi punya istri yang aktif di komunitas sosial wanita, dan rumor beredar bahwa pasangan-pasangan modern seperti suami istri sesama jenis kadang diterima di lingkaran itu untuk membuka pintu. Atasan memutuskan cover story ini karena Rina dan Sinta sudah sering terlihat dekat, dan untuk menghindari kecurigaan, mereka harus hidup bersama di sebuah rumah kontrakan mewah sebagai pasangan selama 3 bulan. Di depan kapten, di depan tim, bahkan di depan keluarga kalau perlu. Rina merasa dunia berputar. Bagaimana dia bisa berpura-pura di depan orang-orang yang mengenalnya sebagai poluan teladan, anak kesayangan orang tua di kampung halaman Bogor. Ibu Rina sudah sering menanyakan, kapan kau nikah, nak? Umur sudah 28, jangan sibuk kerja terus. Ayahnya, pensiunan tentara, pasti akan marah besar kalau tahu putrinya bermain-main dengan sesama perempuan. Sinta pun sama. Keluarganya yang taat di Solo sudah menyiapkan calon suami dari kerabat jauh. Satu kesalahan, semuanya runtuh. Setelah rapat selesai, mereka berdua berjalan cepat ke parkiran. Rin, ini gila, bisik Sinta sambil mengecek sekitar agar tak ada yang mendengar. Suaranya gemetar. Kita harus pura-pura di depan semua orang. Bagaimana kalau aku tak sanggup? Bagaimana kalau aku terlalu sayang padamu sehingga aktingnya jadi nyata? Rina menarik napas dalam. Dia memegang lengan Sinta sebentar, sentuhan yang biasa mereka hindari di tempat kerja. Kita harus kuat. Ini hanya misi. Kita jaga hati kita. Kalau kita gagal, bukan hanya karier kita yang hilang, tapi kita berdua juga. Malam itu, di apartemen kecil Rina di Tebet, mereka duduk berhadapan di soa usang. Cahaya lampu temaram menerangi wajah mereka yang lelah.
Rina memandang Sinta lama, mengingat semua momen kecil yang membuat cinta ini tumbuh, saat Sinta menyelamatkannya dari penjahat di sebuah raya, saat mereka berbagi cerita masa kecil yang penuh tekanan. Saat ciuman pertama yang malu-malu di belakang gudang senjata. Aku takut, Sin, kata Rina akhirnya. Bukan takut misi. Tapi takut kalau pura-pura ini membuat kita lupa mana yang asli dan mana yang palsu. Sinta mendekat, kepalanya bersandar di bahu Rina. Kita bayar harga ini bersama. Seperti selalu. Keesokan harinya, persiapan misi dimulai. Mereka harus belajar skenario, cerita pertemuan mereka, bagaimana menikah secara sederhana tahun lalu, bahkan detail kecil seperti siapa yang masak dan siapa yang cuci piring. Kapten Budi memanggil mereka lagi, kali ini berdua saja. Ini chore terbaik yang kita punya. Kalian berdua perempuan, tapi di lingkaran target, mereka terbuka dengan pasangan sesama jenis asal kelihatan stabil. Jangan sampai bocor. Kalau kalian gagal, seluruh operasi gagal. Rina mengangguk kaku, tapi di dalam dada ada badai. Bagaimana dia bisa berpura-pura mencintai Sinta di depan orang lain, padahal dia memang mencintainya dengan segenap jiwa. Hari pertama mereka pindah ke rumah kontrakan di Pondok Indah terasa seperti mimpi buruk yang indah. Rumah itu mewah, 2 kamar, tapi mereka harus tidur di kamar yang sama untuk menjaga chore. Sinta meletakkan barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ini rumah kita sekarang, Rin. Suami istri. Kata-kata itu keluar dengan nada ironis, tapi mata Sinta berkaca. Rina memeluknya dari belakang, pelukan yang tak boleh mereka tunjukkan di luar. Kita lakukan ini. Demi kita juga. Kalau misi sukses, mungkin kita bisa dapat promosi dan sembunyi lebih aman. Tapi di hati Rina, ada suara kecil yang berbisik, apa harga yang harus dibayar untuk satu kebohongan besar ini? Di markas, rekan-rekan mulai bergosip pelan. Rina dan Sinta kok tiba-tiba dekat banget ya, kata seorang polisi pria di koridor. Rina mendengar dan dadanya sesak. Mereka harus mulai berakting di depan semua orang. Saat makan siang di kantin, Sinta sengaja duduk dekat Rina, tangannya menyentuh punggung Rina sebentar. Sayang, makan yang banyak ya, katanya dengan suara manis yang dipaksakan. Rina tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit. Ini baru awal, dan sudah terasa seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Malam pertama di rumah baru, mereka berbaring di tempat tidur yang sama, tubuh mereka berjarak beberapa senti. Rina menatap langit-langit. Sin, ingat ya, ini hanya akting. Sinta membalikkan badan, matanya berkaca di cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Aku tahu. Tapi rasanya sakit, Rin. Karena aku ingin ini nyata setiap hari. Mereka saling pandang lama, lalu Rina meraih tangan Sinta dan menggenggamnya erat. Malam itu, untuk pertama kali dalam 2 tahun, mereka tidur sambil berpegangan tangan, tapi hati mereka penuh pertanyaan. Apakah misi ini akan menyelamatkan mereka, atau justru menghancurkan segalanya? Pagi kedua di rumah kontrakan Pondok Indah, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis dan menyentuh wajah Rina yang masih lelah. Dia bangun lebih dulu, melihat Sinta masih tidur pulas di sebelahnya, rambutnya acak-acakan dan napasnya pelan. Untuk sesaat, Rina lupa ini misi. Dia ingin membelai pipi Sinta seperti biasa saat mereka bertemu diam-diam dulu. Tapi suara pintu tetangga yang berderit di luar mengingatkannya, mereka sedang diawasi. Setiap gerak-gerik bisa bocor ke target. Hari itu mereka harus mulai kehidupan rumah tangga di depan publik. Rina pergi ke minimarket dekat rumah, membeli bahan masak sambil Sinta menunggu di rumah dan memasang kamera pengawas kecil yang diberikan tim. Saat Rina pulang, Sinta menyambut dengan senyum lebar di teras, seperti istri yang baik.
Kamu lama banget, sayang, katanya keras supaya tetangga mendengar. Rina memeluknya sebentar, ciuman di pipi yang terasa dingin karena tegang. Di dalam rumah, pintu ditutup, senyum mereka langsung lenyap. Ini berat, Sin, kata Rina sambil meletakkan belanjaan. Aku merasa seperti pembohong besar. Sinta duduk di meja dapur, tangannya memegang kepala. Aku juga. Semalam aku mimpi buruk. Ibu menelepon dan bertanya kenapa aku tiba-tiba pindah rumah dengan teman perempuan. Aku bilang ini tugas tim, tapi suaraku gemetar. Mereka memasak bersama, bahu mereka bersentuhan, tapi setiap sentuhan sekarang terasa seperti bom waktu. Di dapur kecil itu, mereka bicara pelan tentang masa lalu. Sinta bercerita lagi tentang masa kecilnya di Solo, di mana ayahnya seorang kiai kecil yang selalu bilang di perempuan harus nikah dengan laki-laki, itu sunnah. Rina mendengarkan sambil mengaduk sayur, hatinya sakit. Dia sendiri dari Bogor, ibunya guru yang taat, selalu mendoakan Rina dapat jodoh yang dipantas. Siang itu, tim Undercover pertama kali menghubungi mereka lewat telepon aman. Kapten Budi bilang besok kalian harus datang ke acara sosial Pak Hadi. Bertingkahlah seperti pasangan bahagia. Sinta, kamu istri yang lembut. Rina, kamu suami yang protektif. Kata suami itu terdengar aneh di telinga Rina. Dia perempuan, tapi untuk misi, dia harus main peran yang lebih dominan. Malamnya, mereka latihan di ruang tamu. Sinta berpura-pura manja, Rina memeluk pinggangnya dan bilang di istriku yang cantik. Tapi saat latihan selesai, Sinta menangis pelan. Aku benci ini, Rin. Aku ingin peluk kamu karena cinta, bukan karena perintah. Rina memeluknya erat, air mata mereka bercampur. Kita bayar harga ini. Besok kita hadapi. Keesokan harinya, acara pertama di rumah Pak Hadi. Rumah mewah dengan taman besar, penuh tamu dari kalangan elite. Rina dan Sinta datang berpegangan tangan, seragam sipil mereka rapi. Pak Hadi menyambut dengan senyum lebar. Wah, pasangan baru ya. Ceritain dong, kalian berdua perempuan tapi kok kelihatan kompak. Sinta tersenyum manis, tangannya menggenggam lengan Rina. Kami ketemu saat kerja, Pak. Rina selalu lindungi saya. Rina menambahkan dengan suara tegas, Sinta istri terbaik yang saya punya. Kata-kata itu keluar lancar, tapi di dalam, Rina merasa mual. Mereka berbincang dengan istri Pak Hadi, Bu Mira, yang ternyata ramah dan terbuka dengan pasangan sesama jenis. Kalian berdua inspirasi, kata Bu Mira. Di Indonesia susah ya, tapi cinta itu cinta. Tapi di balik senyum, Rina melihat ada yang aneh. Bu Mira terlalu banyak tanya tentang kehidupan rumah tangga mereka. Apakah ini jebakan? Malam itu pulang ke rumah, Rina dan Sinta duduk di sofa, tubuh mereka lelah. Dia curiga, Rin, tanya Sinta. Rina menggeleng. Belum. Tapi kita harus lebih hati-hati. Mereka mandi bergantian, lalu berbaring lagi. Kali ini, Sinta mendekat lebih dekat. Aku takut kehilangan kamu kalau misi ini gagal, bisiknya. Rina mencium kening Sinta. Kita tidak akan gagal. Kita lawan bersama. Tapi di pikiran Rina, ada bayangan keluarganya. Besok ibunya akan menelepon, dan dia harus bohong lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas palsu. Rina pergi kerja kantor pagi-pagi, padahal dia lapor ke markas diam-diam. Sinta di rumah, memantau laporan dari tim. Mereka bertemu malam hari, berbagi ino sambil berpura-pura mesra di depan tetangga. Tapi tekanan mulai terasa. Suatu malam, telepon dari ibu Rina datang. Rina, ada yang bilang kamu tinggal bareng perempuan lain. Itu apa-apaan? Suara ibunya tajam. Rina menjawab dengan suara tenang yang dipaksakan, ini tugas, Bu.
Kami rekan kerja. Jangan khawatir. Tapi setelah telepon ditutup, Rina menangis di kamar mandi. Sinta memeluknya dari belakang. Kita sedang bayar mahal, Rin. Tapi aku cinta kamu. Di markas, rekan pria bernama Andi mulai curiga. Dia melihat Rina dan Sinta terlalu dekat saat briefing. Kalian berdua kok kayak beneran ya, goda Andi suatu sore. Rina tertawa kaku. Cuma akting, bro. Tapi Andi tersenyum aneh, seolah tahu sesuatu. Rina mulai khawatir. Apakah ada yang akan mengkhianati mereka? Misi semakin dalam, dan hati mereka semakin terbelah. 3 minggu berlalu, dan rumah kontrakan di Pondok Indah sudah terasa seperti penjara emas. Rina dan Sinta semakin mahir berakting di depan umum, tapi di balik pintu tertutup, ketegangan semakin menggigit. Setiap malam, setelah laporan ke tim, mereka duduk di meja makan dan membahas kemajuan misi. Pak Hadi mulai mempercayai mereka. Dia mengundang Rina ke rapat bisnis kecil, sementara Sinta diajak Bu Mira ke acara amal wanita. Di acara itu, Sinta harus bercerita tentang kebahagiaan pernikahan mereka. Rina selalu lindungi saya, kata Sinta dengan senyum yang dipaksakan di depan 10 wanita lain. Tapi di dalam, hatinya berontak. Ini bukan lindungan, ini cinta yang disembunyikan. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Rina pulang larut, tubuhnya basah kuyup. Sinta menyambut dengan handuk, gerakan yang terlihat mesra dari luar jendela. Tapi saat pintu tertutup, Sinta menangis. Aku capek, Rin. Setiap hari pura-pura, aku takut lupa siapa aku sebenarnya. Rina memeluknya erat, air hujan bercampur air mata. Aku juga. Tadi di rapat, Pak Hadi tanya kapan kita punya anak. Aku bilang lagi usaha. Aku merasa kotor bohong begini. Mereka duduk di lantai ruang tamu, saling berpegangan. Malam itu, untuk pertama kali sejak misi dimulai, mereka bicara tentang masa depan yang tak pasti. Kalau misi selesai, kita resign saja, usul Sinta pelan. Rina menggeleng. Kita poluan, Sin. Ini panggilan kita. Tapi cinta kita juga panggilan. Keesokan harinya, tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu Sinta menelepon dari Solo, suaranya penuh amarah. Sinta, orang kampung bilang kamu tinggal dengan perempuan. Kamu mau bikin malu keluarga. Ayahmu sakit gara-gara ini. Sinta menutup telepon dengan tangan gemetar. Rina melihat dari dapur, hatinya ikut sakit. Dia mendekat, memeluk Sinta dari belakang. Kita hadapi bersama. Besok aku telepon ibuku juga. Tapi telepon ke ibu Rina malah lebih buruk. Rina, kalau ini benar, pulang sekarang. Jangan rusak nama baik keluarga. Rina menjawab dengan suara tegas, ini tugas negara, Bu. Jangan campuri. Tapi setelah itu, dia duduk sendirian di teras, merokok untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Sinta keluar, mengambil rokok dari tangannya. Jangan begini, Rin. Kita kuat. Di tengah misi, mereka mulai menemukan bukti kecil. Pak Hadi punya rekening rahasia yang mencurigakan. Rina dan Sinta harus menyusup lebih dalam. Suatu sore, mereka diundang ke pesta pribadi di rumah Pak Hadi. Di sana, Rina harus menari pelan dengan Sinta di depan tamu. Tubuh mereka dekat, musik pelan, tapi Rina merasa ini bukan akting lagi. Aku cinta kamu yang asli, bisik Rina di telinga Sinta saat dansa. Sinta tersenyum, tapi matanya basah. Aku juga. Tapi ini harga yang kita bayar. Rekan Andi di markas semakin sering bertanya. Suatu hari dia menghampiri Rina di kantin. Rina, aku dengar kalian berdua beneran pacaran. Jujur aja, ini bikin aku curiga misi kalian. Rina tertawa dingin.
Jangan iseng, Andi. Ini Choer. Tapi malamnya, dia cerita ke Sinta. Dia bisa jadi ancaman. Sinta mengangguk. Kita harus hati-hati. Tekanan sosial mulai terasa di lingkungan sekitar rumah. Tetangga mulai bergosip, pasangan lesbi kok tinggal di sini. Rina dan Sinta pura-pura tak dengar, tapi setiap malam mereka berpelukan lebih erat, seolah takut besok semuanya lenyap. Misi memasuki bulan kedua. Bukti semakin kuat, tapi hati mereka semakin lelah. Rina mulai ragu apakah cinta ini layak diperjuangkan kalau harus kehilangan segalanya. Sinta mulai bicara tentang mundur. Mungkin kita tinggalkan kepolisian, Rin. Hidup sederhana di luar kota. Rina memandangnya lama. Kita belum selesai. Tapi di dalam, pertanyaan itu semakin besar. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan sebelum rahasia meledak? Bulan kedua misi berlalu seperti badai yang tak kunjung reda. Rina dan Sinta sudah terbiasa dengan rutinitas palsu, tapi retakan mulai muncul di mana-mana. Suatu pagi, saat Rina sedang sarapan, telepon dari ayahnya datang. Suara ayah yang biasanya tegas kini penuh kecewaan. Rina, ibumu menangis semalaman. Katanya kamu tinggal dengan perempuan dan pura-pura nikah. Kalau ini benar, jangan pulang lagi. Kamu bukan anakku. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Rina meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Sinta yang baru bangun melihatnya, langsung memeluk. Kita lawan ini, Rin. Mereka tak mengerti. Tapi Rina menangis untuk pertama kali di depan Sinta tanpa malu. Aku anak tunggal, Sin. Kalau aku kehilangan mereka, apa yang tersisa? Di acara amal Bumira minggu itu, tekanan sosial semakin nyata. Seorang tamu wanita bertanya langsung ke Sinta, kamu yakin ini pilihan yang benar? Di Indonesia, perempuan seharusnya dapat suami laki-laki. Sinta tersenyum sopan, tapi saat pulang, dia ambruk di mobil. Aku capek dibenci, Rin. Aku ingin teriak ke dunia bahwa aku cinta kamu, tapi aku takut. Rina mengemudi sambil memegang tangan Sinta. Kita bayar harga ini. Tapi lihat, bukti korupsi Pak Hadi sudah hampir lengkap. Sebentar lagi selesai. Tapi di markas, Andi semakin berbahaya. Dia mendekati Sinta saat Rina tak ada. Sinta, aku tahu kalian berdua beneran pacaran. Kalau kalian tak kasih aku bagian dari promosi misi ini, aku lapor ke kapten bahwa Choer kalian bohong. Sinta pulang dengan wajah pucat, cerita ke Rina malam itu. Dia mengkhianati kita, Rin. Kita harus putuskan. Rina menggebrak meja. Kita lawan. Kita tak boleh kalah sama orang seperti dia. Malam itu mereka bertengkar untuk pertama kali. Kamu terlalu idealis, kata Sinta. Aku tak mau kehilangan pekerjaan gara-gara kamu. Rina balas, kalau kamu mundur sekarang, cinta kita apa artinya? Mereka tidur membelakangi, tapi tengah malam Sinta merangkak mendekat dan memeluk Rina. Ma, kita bersama. Keluarga Sinta datang ke Jakarta secara tiba-tiba. Ayahnya muncul di depan rumah kontrakan, wajahnya merah. Sinta, pulang sekarang. Ini memalukan. Sinta berdiri di teras, Rina di belakangnya. Ayah, ini tugas. Aku tak bisa tinggalkan. Ayah, Sinta menunjuk Rina. Kamu rusak anakku. Rina maju, suaranya tegas meski hati hancur. Pak, saya sayang Sinta. Tapi ini demi negara. Ayah Sinta pergi dengan amarah, tapi kata-katanya meninggalkan luka. Malam itu, Sinta menangis di pelukan Rina. Aku tak punya siapa-siapa lagi, Rin. Rina mencium rambutnya. Kamu punya aku. Misi mencapai titik kritis. Mereka berhasil rekam percakapan Pak Hadi tentang suap.
Tapi Andi mulai menyebarkan rumor di markas. Kapten Budi memanggil mereka berdua. Ada laporan kalian terlalu dekat. Ini masih cor kan? Rina dan Sinta mengangguk bersamaan. Ya, Pak. Tapi Kapten memandang curiga. Jaga profesionalisme. Pulang ke rumah, mereka sadar bahwa pura-pura ini sudah tak bisa dibedakan dengan asli. Rina memandang Sinta. Kalau semua hancur, aku pilih kamu. Sinta tersenyum lemah. Aku juga. Tapi harga yang kita bayar terlalu mahal. Misi memasuki minggu ke-10, dan retakan sudah menjadi jurang. Bukti lengkap sudah di tangan, tapi Andi melakukan langkah nekat. Dia kirim email anonim ke Kapten dengan foto Rina dan Sinta berpelukan di teras rumah. Ini bukan coer. Mereka beneran, tulisnya. Kapten memanggil mereka ke markas secara mendadak. Ruangan itu dingin. Jelaskan ini, kata Kapten sambil menunjuk Otto. Rina menelan ludah. Ini bagian dari akting, Pak. Sinta menambahkan, kami profesional. Tapi Kapten menggeleng. Saya tahu kalian dekat dari dulu. Kalau ini bocor keluar, seluruh kepolisian malu. Selesaikan misi cepat, lalu kita bicara. Malam itu, di rumah, Rina dan Sinta bertengkar hebat. Kamu yang bilang kita kuat, kata Sinta menangis. Sekarang lihat, keluarga kita hancur, karier kita terancam. Rina balas dengan suara tinggi, kamu yang mau mundur dulu. Kalau kamu tak cinta aku sebesar ini, kenapa kita mulai? Mereka diam lama, lalu saling memeluk sambil menangis. Ma, bisik Rina. Aku tak bisa bayang tanpa kamu. Sinta mengangguk. Kita selesaikan ini. Hari penangkapan tiba. Operasi besar di rumah Pak Hadi. Rina dan Sinta harus berpura-pura biasa saat tim masuk. Tapi di tengah kekacauan, Andi muncul dan berusaha menghalangi. Kalian berdua penipu, teriaknya. Rina mendorong Andi, ini demi keadilan. Penangkapan sukses, Pak Hadi ditangkap. Tapi di markas, Kapten memanggil mereka lagi. Kalian berdua dipecat sementara. Investigasi internal. Rina berdiri tegak. Kami terima konsekuensinya, Pak. Pulang ke rumah kontrakan terakhir kali, Rina dan Sinta duduk di sofa yang sudah terasa seperti rumah asli. Kita kehilangan segalanya, kata Sinta pelan. Rina memegang tangannya. Tapi kita masih punya satu sama lain. Mereka bicara malam itu tentang pilihan. Aku mau resign permanen, kata Rina. Hidup bersama tanpa takut. Sinta tersenyum. Aku ikut kamu. Tapi pagi berikutnya, telepon dari Ibu Rina datang lagi. Pulang, nak. Kita bicara baik-baik. Rina memandang Sinta. Ini saatnya kita hadapi yang sebenarnya. Operasi selesai, tapi luka masih menganga. Rina dan Sinta kembali ke markas untuk sidang internal. Kapten Budi memandang mereka dengan campur aduk. Kalian sukses tangkap target, tapi perilaku kalian melanggar etika. Kalian dipecat tanpa hormat. Rina mengangguk. Kami terima, Pak. Tapi kami tak menyesal. Sinta berdiri di sampingnya, tangan mereka hampir bersentuhan tapi tak berani di depan orang. Di luar markas, hujan deras lagi. Mereka berjalan ke mobil tanpa kata. Di Bogor, keluarga Rina menunggu. Ayah dan ibu duduk di ruang tamu, wajah tegang. Kamu pilih dia atau kami, tanya ayah. Rina berdiri tegak, Sinta di belakang. Aku pilih kebenaran, Pak. Aku cinta Sinta. Ini bukan dosa. Ibu Rina menangis. Kamu hancurkan keluarga ini. Tapi Rina tak mundur. Kalau cinta harus disembunyikan, maka itu bukan kebebasan. Sinta maju, suaranya lembut tapi tegas. Saya sayang Rina.
Saya siap tanggung jawab. Di Solo, keluarga Sinta juga memanggil. Ayah Sinta marah besar, tapi Sinta bilang, "Ayah, saya bahagia. Kalau ayah tak terima, saya paham." Mereka pulang ke Jakarta, hidup sederhana di apartemen kecil. Tanpa seragam polisi, tanpa tekanan. Rina kerja di lembaga swadaya masyarakat, Sinta buka usaha kecil. Cinta mereka kini terbuka, meski masih ada tapan sinis dari tetangga. Suatu malam, di balkon apartemen, mereka duduk berpelukan. "Kita bayar mahal, Rin," kata Sinta. Rina mencium keningnya. "Tapi kita dapat kebebasan." Mereka memandang langit Jakarta yang penuh cahaya. Apakah cinta sejati layak diperjuangkan meski harus kehilangan karir, keluarga, dan harga diri di mata masyarakat? Atau apakah ada batas di mana kebohongan demi kelangsungan hidup lebih bijaksana?